Alhamdulillah. Demikian Pak Arifin. Izin langsung atau kembali ke Pak Arifin dulu? Terima kasih Pak Ari. Langsung saja Pak Ari. Iya. Sekaligus untuk membuka seminar malam hari ini Pak Ari. Ya, siap. Baik, Terima kasih, terima Pak Ari. kasih. Oke, terima kasih Pak Arifin dan Mas Teddy tadi. Soundnya keren. Baik, mudah-mudahan terdengar suara kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan yang Maha Esa, pada malam hari ini, hari yang istimewa, Minggu tanggal 26 Mei tahun 2023, lebih kurang 1 minggu setelah kemenangan Indonesia lawan Thailand, kita dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi yang penuh bahagia, penuh semangat. Kak Joshua, kemudian Mas Asori, Mas Yadi, dan kawan-kawan dalam pekerjaan ataupun kegiatan apapun, semoga dalam keadaan sehat, semoga dalam keadaan bahagia dan selamat, sejahtera, dan selalu happy ending. Biarkan Virgon yang mengalami masalah, kita tetap jalan dengan kehidupan dinamika pendidikan kita. Kemudian izin menyapa yang terhormat yang kami muliakan Dr. Yoyo Dwi Setio Pambudi, STMT, selaku narasumber pada malam hari ini. Mohon izin, beliau akan menyampaikan materi yang begitu dahsyat, materi kompetensi maupun expertise beliau dalam terkait dengan baterai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Yoyo nanti menginspirasi seluruh mahasiswa kami, putra-putri tercinta saya, putra-putri tercinta Bapak Ibu dosen Teknik Elektro Unpam, untuk mengambil topik-topik yang bisa dikembangkan lebih jauh dan langkah-langkah selanjutnya. Kemudian yang tidak lupa juga izin menyapa, mohon izin Bapak Saifullah Hidinata selaku Prodi Teknik Elektro, Bapak Heri Kusnadi STMT selaku Sekretaris maupun Dekan Fakultas Teknik Universitas Sutomo, Bapak Ibu dosen muncul di layar kami, ada Pak Oki, ada Pak Lili, Pak Abdurrahman, dan tentunya para panitia diseminasi penelitian dan PKM yang begitu hebat, yang begitu keren, yang begitu expert dalam penyelenggaraan kegiatan hari ini, dengan memenuhi challenge dari Prodi untuk menggabungkan dua kegiatan sekaligus, yaitu diseminasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa yang hari ini. Beri aplaus untuk para panitia kita. Ya, ada izin menyapa Pak Abdurrahman, ada Pak Agitama, Bu Elvinsyah, dan Bapak Ibu yang tidak kami sebutkan satu persatu. Kemudian tanpa mengurangi rasa hormat. Selanjutnya tentunya para ST, para CST, dan para mahasiswa pejuang perubahan, pejuang di bidang teknik elektro yang hari ini dalam kondisi sehat, dan semoga kalau ada yang kurang sehat atau masih ditimpa rasa sakit segera diangkat penyakit oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan dalam kondisi insya Allah lebih baik dari hari kemarin. Dan teman-teman yang dalam posisi bekerja, hati-hati, safety first, utamakan keselamatan, kesehatan, dan jangan lupa menyaksikan atau menikmati presentasi hari ini. Baik Pak Arifin dan Bapak Ibu yang kami hormati dan mahasiswa, hari ini kegiatan diseminasi ini adalah kegiatan rutin, kegiatan yang untuk mencerminkan kegiatan terkait dengan iklim akademik, iklim penelitian, iklim riset, iklim pengabdian kepada masyarakat, suasana akademik yang dibangun oleh program studi teknik elektro. Hal ini penting karena apa? Untuk menghadapi akreditasi nanti di tahun 2024, insya Allah kita akan dituntut publikasi terkait dengan publikasi dosen, publikasi mahasiswa juga. Oleh karena itu, apa yang Bapak Ibu tadi sore sudah lakukan dan para mahasiswa yang telah lakukan adalah bentuk kecintaan pada Prodi Teknik Elektro, bentuk kontribusi kepada Prodi Teknik Elektro untuk mempertahankan akreditasi dan insya Allah meningkat lebih baik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Insya Allah. Karena apa teman-teman, Mas Joshua, Mas Yadi, Mas Christian, Afrizal, Asori, dan rekan-rekan mahasiswa, ketika nanti berkompetisi di dunia kerja maupun di masyarakat, salah satu nilai bobot yang dipertimbangkan adalah akreditasi kampus kalian berasal. Oleh karena itu, mohon izin, mari bersama-sama memberikan hal yang terbaik, karena masa muda itu tidak bisa diulang. Jangan sampai kita, mohon maaf, mengisi masa muda dengan hal yang kurang baik, tidak bermanfaat. Kita isi dengan kegiatan-kegiatan untuk menorehkan jejak digital. Contoh konkret, kemarin Mas Denny Herlianso untuk publikasi di Sinta 4 atau Sinta 3 dibimbing oleh Pak Ojek,
Kemudian nanti Mas Jonathan juga sama, Mas Joshua segera untuk berpresentasi, segera untuk publikasi, dan insya Allah prestasi akan menghampiri. Selanjutnya yang kedua, izin menyampaikan bahwa agenda hari ini mohon nanti ada jejak digital yang bisa kita torehkan berupa proceeding atau luaran output dari kegiatan ini. Semoga hal ini baik untuk kebaikan bersama, baik kalian maupun prodi. Kemudian yang ketiga, izin menyampaikan bahwa nanti di dalam persyaratan untuk izin pengambilan ijazah wajib sudah terpublikasi, karena Pak Abdurrahman, Pak Yoyo, Pak Arifin, Pak Lili, dan Bapak Ibu Pak Oki, mahasiswa-mahasiswa yang sidang setelah 6 Januari, nanti publikasi terlebih dahulu, Mas Reksi dan teman-teman publikasi terlebih dahulu, Ustadz Dimas, baru bisa mengambil ijazah. Jadi nanti berupa sudah tampil publikasinya di jurnal mana atau letter adjustment yang bisa untuk mengambil ijazah Mas Didi Gagan. Selanjutnya, yang selanjutnya terkait dengan UAPS. UAPS kami ulang lagi, mohon para mahasiswa jangan lupa untuk menghadapi sidang proposal, pembekalan proyek maupun sidang skripsi juga menyampaikan itu. Demikian pesan-pesan sedikit Pak Arifin melenceng dari kegiatan seminar, namun ini terkait benar karena mulai sekarang hal kualitas diutamakan di Unpam ini. Oleh karena itu, apa saja bentuk dari publikasi, apa saja bentuk dari prestasi mahasiswa akan ditorehkan, akan dicatat sebagai kontribusi untuk akreditasi program studi. Semangat, selamat berdiseminasi rekan-rekan untuk penelitian PKM. Tolong konsentrasi penuh apa yang disampaikan oleh narasumber, dan nanti sidang paralel sampaikan seperti apa yang kalian kerjakan, sampaikan apa yang kalian kerjakan, dan tulis apa yang kalian kerjakan. Begitu, sukses untuk kalian. Izin kami buka dengan mengucap lafal basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat program studi teknik elektro tahun 2023. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Ya, oke. Terima kasih. Oh iya Pak Arifin, izin nanti insya Allah di bulan Juli kita juga akan mengadakan seminar nasional offline. Ini saya lihat sudah ada 134 Pak Yoyo. Lah nanti insya Allah di bulan Juli tanggal 24 kalau tidak salah ingat akan ada offline di auditorium. Nah, harapannya kita semua bisa hadir menyemarakkan nanti seminar nasional teknik elektro yang ke-6, dan pembicaranya seminar nasional namun pembicaranya internasional dari Malaysia. Nah, oleh karena itu teman-teman mohon nanti Juli rutin, jangan khawatir, seminar-seminar insya Allah teknik elektro akan rutin melaksanakan. Gitu ya. Yang kekurangan sertifikat, ini motivasinya ya. Yang masih kurang sertifikatnya, jangan khawatir, masih banyak ladang-ladang sertifikat yang bisa ditempuh. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Prodi kita, Bapak Aryawan Sunardi, ST, MT, MSI. Kadang-kadang lupa karena double masternya, jadi nyebutnya susah ya. Terima kasih. Terima kasih untuk wejangannya malam ini. Saya sedikit merekap, yaitu terkait dengan hasil dari seminar ini. Akan ada jurnal yang harus terpublikasi berbentuk proceeding. Selanjutnya adalah terkait dengan kemenangan Indonesia atas Thailand, ya kan? Memberikan semangat ya. Iya, memberikan semangat, dan juga sistem U22, ya, mengingatkan untuk sistem UAPS agar teman-teman mahasiswa yang peserta yang di sini sebagian kan mahasiswa, segera dipelajari sistem UAPS seperti apa, khususnya semester 7-8 yang sedang sempro ataupun sedang sidang, itu tolong diperhatikan. Sistem UAPS itu waktunya sangat singkat, jadi jangan sampai terlewat, nanti bisa jadi ngulang sidang lagi. Nah, terus selanjutnya terkait dengan seminar yang ada di bulan Juli, nanti akan ada seminar nasional yang lebih mewah dari sebelum-sebelumnya, sehingga tolong diharapkan partisipasi dari mahasiswa semuanya. Iya, insya Allah. Offline ya, Pak, di auditorium lantai 8 insya Allah. Jadi nanti insya Allah offline di bulan Juli.
Ya. Selanjutnya mungkin ini Pak Ari, sebelum kita lanjutkan agar seminar ini berjalan dengan lancar, tidak lupa kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dipimpin oleh Bapak Kapolri ya. Oke. Maaf. Silakan Pak. Yang pakai Ibu Haram peci terus sekalian. gimana? Oh ya, siap. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma fir lana dzunubana wa kafir anna sayyidana wa tawaffana wal abrar. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah ya Rabb, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Agung, pada hari ini, pada malam ini, Minggu tanggal 28 Mei tahun 2023, kami bermunajat kepada Engkau, ya Allah, berikanlah kepada kami keluarga besar Teknik Elektro petunjuk pada jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi dan bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, ya Allah, sehatkanlah badan kami, sehatkanlah jasmani kami, sehatkanlah rohani kami, ya Allah, mudahkanlah kami dalam menempuh studi di program studi Teknik Elektro, mudahkanlah kami Bapak Ibu dosen dalam mengajar para mahasiswa-mahasiswi, berikanlah kekuatan pada Bapak Ibu dosen, berilah hidayah, berikanlah selalu petunjuk kepada Bapak Ibu dosen untuk menyampaikan ilmu yang hak, ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat pada putra-putri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, tumbuhkanlah kami keluarga besar Teknik Elektro rasa saling menyayangi, rasa saling menghormati, rasa saling menghargai dan cinta kasih di antara kami, ya Allah, ya Rabb, kami berserah diri pada Engkau, kami mohon ampun segala dosa-dosa kami, ya Allah, ya Rabb, ampunlah dosa-dosa kedua orang tua kami, kedua orang tua yang ada di kampung, kedua orang tua yang sudah meninggal, ampunlah dosa-dosa mereka, lapangkanlah kubur mereka, ya Allah, ya Rabb, ampunlah dosa-dosa pada Bapak Haji Darsono rahimakumullah, lapangkanlah kuburnya, terimalah segala amal ibadahnya dan ampunlah segala dosa-dosanya, ya Allah, ya Rabb, semoga Engkau senantiasa memberikan kekuatan kepada kami untuk melawan segala kebatilan, untuk melawan segala godaan yang menjerumuskan kepada neraka jahanam, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terima kasih Pak Arifin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Ari. Teriring doa untuk almarhum Bapak Dr. Darsono, Haji Darsono. Semoga beliau diterima di sisi Allah, di surganya Amin. Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan doa ini seminar malam ini dapat lancar tanpa suatu halangan apapun. Amin. Untuk selanjutnya, karena sekarang udah jam 19.50, nanti akan ada pemaparan dari Bapak Dr. Yoyo Pambudi, STMT. Beliau memaparkan sintetis material, yaitu pada pembuatan komponen baterai ion lithium pada kendaraan listrik. Ilmunya sangat bermanfaat insya Allah, karena materinya sangat bagus, beliau bawakan. Dan sebelum Bapak Dr. Yoyo Pambudi menyampaikan, ini sekilas terkait dengan portofolio dari Bapak Dr. Yoyo. Beliau S1 di Universitas Gadjah Mada. Beliau juga S2 di Universitas Indonesia. Beliau melanjutkan doktor itu di Universitas Indonesia, lulus pada tahun 2018 dengan spesial yaitu baterai lithium dengan deposisi dan juga material. Publikasi beliau ada beberapa, dari 3 itu terkait dengan baterai dan kapasitor, di situ terkait dengan proceeding internasional beliau sangat banyak, jurnal nasional juga sangat banyak, ada 5, jurnal internasional ada 9, dan juga ada pemakalah sebagai seminar.
Dan ini sangat panjang kalau disebutkan, waktunya takutnya nggak cukup. Dengan tidak mengurangi saya hormat, mohon izin Bapak Dr. Yoyo, saya belum bisa menyebutkan dari prestasinya satu persatu. Kurang lebih presentasinya dari Bapak Yoyo, nanti waktunya kurang lebih sekitar sampai dengan 20-30, berarti sekitar 30 menit ya. Untuk 20-30 nanti kita lanjutkan untuk sesi paralel. Dan semoga dari 20-30 maksimal 22-30 kita insya Allah sudah selesai semua seminar hari ini. Untuk menyingkat waktu, silakan Bapak Dr. Yoyo Pambudi, Mohon maaf STMT. Pak Arifin, Pak. Pak Yoyo, untuk foto lupa saya. Oh, nggih Pak. Ya lupa. Oke, Fotoin. mohon izin untuk memungkinkan on cam. Oh iya Pak. Kita ambil pose terbaik. Terima kasih Minta Pak. tolong teman-temannya untuk on cam dulu ya. Minta tolong Pak Abdurrahman ya Pak ya. Siap. Terima kasih. Iya Pak. Yang memungkinkan untuk on cam silakan, agar terlihat wajah ganteng dan wajah cantiknya gitu ya. Ya, Pak Arion the pose yang terbaiknya. Ya. Oke. Wah, ini ada 16 slide. Oke. Alhamdulillah Pak. Ya, 16. 16 1 sampai 6. Oke. Slide pertama. Oke. Itu ya. 1, 2, 3. Oke. Saya share dulu ya. Oke, kemudian slide kedua. Oke. 1, 2, 3. Oke. Kemudian slide ketiga. Terlihat. Oke. 1, 2, 3. Oke. Ketiga. Kemudian slide keempat. Hitung. 1, 2, 3. Oke, saya dulu. 4. Kemudian slide kelima. Oh, ini off cam semua ya. 1, 2, 3. Oke. Kemudian slide terakhir, slide ke-6. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih Pak Arifin. Saya kembalikan kembali. Alhamdulillah, terima kasih Pak Abdurrahman bantuan untuk melihat wajah-wajah ganteng dari pemakalah dan juga penyemil. Tentunya kalau pemakalah deg-degan, jadi wajahnya berbeda dengan peserta. Peserta. Lebih rileks peserta Pak Arifin. Oke Pak, dengan bergulirnya waktu takutnya nanti terlarut malam. Yang kita tunggu-tunggu ya ini pemaparan dari Dr. Yoyo Pambudi, STMT. Monggo Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Arifin Trianto. Ya Pak. Dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aryawan Sunardi, komandan kita ya di Prodi Elektro. Terima kasih. Kemudian juga mungkin ada Pak Dekan dari Sutomo, kalau ada tadi Pak sore ada. Iya, sore ada ya tadi. Ya, kemudian Pak Saiful ya, Pak Saiful dari Dekan Teknik mungkin belum hadir ya. Oke. Belum. Terhormat para dosen teknik elektro, kemudian juga terima kasih Mas moderator, kemudian Mas pembawa acara, Mas Aan, dan juga yang paling kita banggakan ya, anak-anak kita, adik-adik kita di mahasiswa dan mahasiswi di Prodi Teknik Elektro Universitas Malang ya. Baik, perkenankan
dengan mengucapkan syukur, alhamdulillah, dari Allah Subhanahu Wa Taala, perkenankan saya hari ini untuk sedikit ya sharing pengetahuan kami, yaitu tentang apa yang pernah saya pelajarin sewaktu di kuliah S3 ya, begitu ya. Dan sedikit juga tentang ini tidak sangat detail, kalau S3 kan sangat detail, tapi ini secara umum ya. Nah, untuk mohon Pak Arifin Trianto, apakah ini sudah kelihatan ya yang Sudah, saya Pak. Sudah, Pak. Oke. Sampun Mas, Sudah Pak ya dokter. ya, Ya. turun. Nah, untuk materi kali ini, presentasi ini saya akan mempresentasikan tentang materi tentang sintesis material atau pembuatan material ya, atau ya material penyusun yang dipakai untuk komponen baterai ion lithium untuk kendaraan listrik. Ya, baik. Ya, gitu ya. Nah, pengantarnya atau pendahuluannya. Jadi, kenapa isu kendaraan listrik ya, kendaraan listrik itu sangat marah sekarang ini? Pertama karena memang di dunia itu penggunaan energi fosil itu sangat besar ya. Ya, kemudian apa dampak dari penggunaan energi fosil? Energi fosil dipakai untuk industri maupun untuk transportasi yang besar, itu adalah dampaknya adalah emisi global dari CO2. Apa CO2? Kenapa CO2 berbahaya? CO2 berbahaya kan tanaman bagus, tetapi CO2 itu produksinya sangat besar sehingga lama-lama akan menyebabkan gas rumah kaca. Gas rumah kaca akan menyebabkan perubahan iklim akan menyebabkan bencana alam dan sebagainya. Nah, maka para berkomitmen untuk mengurangi gas CO2. Paling banyak mana yang mengeluarkan CO2 ya pasti untuk mereka untuk penggunaan energi yang bersih, yang terutama di transportasi seperti Maaf, Pak Dokter, kendaraan listrik, dan suaranya kemudian tidak juga untuk stabil. pembangkit memerlukan sebuah bahan penyimpanan yang berupa baterai. Untuk Indonesia sendiri, tidak kedengaran. Tes. Sudah, Pak. Tadi hampir tidak stabil. Ya. Untuk Indonesia sendiri di tahun 2030 kan berencana mengurangi 29% ya, yang setara dengan 0,8 gigaton CO ya. Nah, contoh penyimpanan energi yang sangat sekarang populer itu adalah lithium ion baterai. Begitu. Kenapa lithium ion baterai populer? Yang pertama, dia mempunyai energy density yang besar. Energy density itu apa? Artinya begini, kalau dalam satu wadah sebuah baterai ion lithium itu energinya besar. Kalau zaman dulu kita pakai baterai aki yang zaman dulu ya, itu gede sekali. Handphonenya pakai aki, mungkin handphonenya kecil, akinya bisa sebesar galon air aqua ya gitu ya untuk kapasitas sekarang. Nah, seperti itu. Nah, ini di sini ada grafik dari Tarascon Nature, yaitu jurnal Nature mengatakan makin ke kanan. Nah, kita lihat nih, lead acid itu yang baterai aki mobil ya, aki yang zaman dulu ya, aki asam timbal. Itu berbandingannya lithium ion baterai itu lebih kecil ya. Kemudian juga energi densinya lebih besar, kemudian energi densinya dan dia juga lebih kecil, jadi lebih. Halo, Pak Dokter. Halo. Pak Yoyo. Tes 1, 2, 3. Mungkin sinyalnya tidak stabil. Tidak stabil. Coba saya hubungi lewat WA dulu.
Mohon maaf ya, ininya wifi-nya di gedung. Ya, oke. Oh ya Pak. Lepas. Sekarang saya ganti pakai tethering dari HP aja. Mungkin lebih Baik, bagus. baik, Pak Dokter. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi seperti ini. Nah, untuk kita udah tahu ya pemakaian di laptop dan sebagainya. Tadi dia mempunyai lightweight, ya kan, no memory effect. Jadi kalau dia dicas ulang nggak bolak-balik itu nggak akan hilang. Kalau baterai yang lain itu punya memory effect. Jadi kalau kita ngecasnya nggak full, ya kita ngecasnya bukan dari nol, itu akan mengurangi. Nah, ini adalah lithium ion baterai mekanismenya, ya, mekanismenya. Nah, kalau kita lihat, ya, ketika dia proses charging itu sebenarnya sebelah kiri dari katoda itu lithium berjalan. Lithium berjalan dari katoda ke anoda, ya, positif dan negatif itu lithium ion plus, itu melewatin separator, dan di sini ada namanya cairan, ya, cairannya ini adalah asal elektrolit. Nah, itulah yang menyebabkan lithium kebakaran itu seperti itu, cairan bocor, ya. Lithium sebenarnya susah terbakar, tapi kalau cairan bocor. Nah, pada saat discharging itu kebalikannya, kita discharging itu, ya, itu, nah, pada discharging itu yang menyala lampunya, gitu ya, dari mana itu? Dari kebalikannya dari anoda ke katoda, begitu ya. Oke, nah ini kalau kita lihat lithium ion baterai yang kita lihat itu, ya, ada dua tipe. Yang pertama adalah bentuknya bentuk silinder, ya. Nah, ini ada kodenya 18650. Kemudian ada lagi bentuk pouch, itu yang ada di dalam HP kita, ya, HP kita. Kalau dalam mobil listrik itu yang bentuknya silinder. Nah, ini ada katoda, anoda, dan separator. Jadi intinya cuma plus main sama separator dan lateral elektronik, itu aja sebenarnya. Sama lah dengan zaman dulu tentang aki, gitu ya, gitu. Cuma sekarang materialnya beda-beda. Baik, ini kelihatan ya, yang ini. Nah, ini kenapa ada macam-macam, ya? Nah, sini lead acid, ya, lead acid itu. Kemudian ada nikel kadmium, ada flow, itu air flow, gitu ya. Kemudian natrium, kemudian lithium ion. Nah, ini ada beberapa kriterianya, ya. Jadi mulai dari energy density-nya yang nomor 1, ya. Ini yang nomor 1. Paling rendah kita tahu sendiri, ya, asam timbal. Tapi yang paling murah juga kan, gitu ya. Makanya mobil pakai asam timbal. Kenapa mobil baterainya nggak pakai lithium, ya? Mahal sekali. Kita lihat aja baterai laptop berapa harganya, ya. Gitu. Nah, riset baterai lithium, wah, ini berjalan tuh mulai dari tahun 1970. Itu sebenarnya konsepnya sudah dimulai tentang penggunaan lithium ion. Jadi ingat kita tahu, ya, kita penyebutan baterai lithium itu adalah baterai ion lithium, ya, bukan lithium ion, ya, ion lithium. Jadi yang dipakai itu adalah lithium ion-ionnya. Kenapa? Kok tidak lithium murni? Karena lithium murni tadi berbahaya, ya. Makanya ambil lithium ion-ionnya aja dimasukkan di dalam sebuah material. Nah, ini, ya, ini ada macam-macam nih. Ini kalau orang yang mau belajar tentang material baterai, di sini banyak sekali. Ada soft carbon, ada silika, ada bahkan lithium air baterai. Itu masih masa depan. Jadi nanti lithium dicampur dengan udara, begitu aja, ya. Nah, ini adalah skema. Jadi ini kayak jual beli, ya. Jual beli tentang bagaimana sih kalau kita menggunakan macam-macam material penyusun lithium tadi, ya. Misalkan orang riset menggunakan lithium, nikel, kobalt, aluminium. Nah, ini ada. Nah, di sini cost-nya dua bar, ya. Jadi makin besar ke sana itu makin besar, ya. Makin garisnya makin besar, itu makin besar. Contohnya ini kita pakai lithium titanat. Nah, ini harganya murah. Lithium titanat LTO sekarang ini banyak dipakai, ya, LTO. Kemudian tapi spesifik energi hanya 2. Nah, gitu ya, spesifik powernya besar. Nah, ini powernya tapi patahnya besar, safety-nya juga besar, performanya bagus. Nah, gitu. Lifespan-nya panjang. Nah, inilah makanya sekarang lithium titanat LTO ini banyak dipakai di dalam salah satunya buat kendaraan listrik juga, ya, gitu. Cost-nya murah, spesifik energinya kecil nggak apa-apa, tapi performanya bagus, umur pakainya panjang, safety-nya besar, dan powernya juga besar, kan, gitu. Nah, ini adalah gambar-gambar gini dipakai untuk peneliti, untuk mencari mana sih kita mau mengembangkan material apa yang dipakai untuk. Oke. Penerapannya baterai lithium di mana? Ya, contohnya sepeda listrik, ya, itu paling mudah. Kita bisa memakai sendiri. Mungkin beberapa di elektro mungkin sudah bisa itu merangkai seperti ini. Tinggal beli ini ke tabung baterainya, kemudian dipasang lah, begitu, ya.
dipasanglah di kasih pengaturnya gitu kan, pengaturnya masih pasang dinamonya gitu ya, dan ada aturan bahwa kalau dikatakan sepeda listrik itu harus ada lampu utama dan kecepatannya hanya maksimal 25 km per jam. Di atas itu sebagai mobil listrik ya, motor listrik ya, motor listrik itu harus membayar pajak dan sebagainya. Gitu. Nah ini kalau kita mau misalkan riset tentang komponen sepeda listrik, nah itu ya pasti. Nah kalau ada yang tertarik ya, ini ada meternya gitu ya, ada kontrolernya ya, terutama ya kontrolernya untuk mengatur tegangan arus dan tegangannya, kemudian untuk gasnya gitu ya. Nah ini komponen baterainya, kemudian ada speed sensornya, kemudian ada dinamonya ya, dinamonya. Oke. Baterainya apa? Kalau sekarang banyak kan pakai menggunakan nikel metal hydride. Nah bisa juga ya contohnya. Ini baterai juga isi ulang ya. Nah, mirip dengan baterai nikel kadmium, tetapi dibuat dengan komponen yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan. Itu juga ada ya, gitu ya. Nah, dari kata-kata ini kita tahu nih apa nikel ya, tuh nikel ya. Nah, ini kita tertarik sama di Indonesia Timur, di Indonesia punya nikel ya, gitu. Bagaimana kalau pakai lead acid? Ya bisa saja pakai lead acid ya, tapi kan berat ya. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah kalau di dalam kendaraan listrik, gitu ya. Ini ada baterainya. Kita lihat nih ada lithium ion, ada VRLA ya. Nah, jelas lithium ion itu besar ya, watt hour per kilogramnya besar sekali, energi density-nya juga besar. Cost-nya tuh lebih mahal, sekitar hampir 4 kali ya, 3 kali lebih ya. Tapi life cycle-nya lebih besar, 800 kali dibandingkan VRLA ya, gitu ya. Gitu. Oke. Nah, rata-rata biasanya mereka menggunakan 48 volt ya intinya. Kemudian ininya spesifiknya hanya 0,9 kWh ya untuk sepeda motor listrik. Nah, kalau untuk mobil listrik, nah ini mobil listrik itu menggunakan sekitar 5 sampai 10 kalinya dari motor listrik. Sebenarnya sama ya, isinya tadi baterai-baterai kecil yang bentuknya tadi kayak baterai silinder tadi ya. Tetapi current-nya, di sini adalah current-nya atau arusnya untuk motor listrik itu sekitar 20-30, untuk mobil sekitar 270. Modulnya, satu modul terdiri dari 8 baterai, kemudian juga kekuatannya adalah sekitar 13 kali, berarti dari motornya ya, peak motor power-nya itu 13 dari motor listrik ya, begitu. Jadi siapa tahu mau membuat mobil listrik ya seperti ini, ada syarat-syaratnya ya. Kemudian berat dari baterainya itu sekitar bisa sampai 8 sampai 10 kali dari motor listrik. Sehingga akan pertanyaan, kok kenapa mobil listrik tidak pakai baterai yang bisa dicopot-copot? Ya susah sekali kan mobil listrik mau dicopot ya. Kalau motor listrik sekarang kita kan sudah ada namanya model ganti isi ulang kan, seperti itu. Mobil listrik tidak bisa ya. Gitu. Kalau mau nyopot ya susah itu kan. 700 kalinya ya. 10 kalinya dari motor listrik. Nah, ini dengan grafik-grafik ya. Ini kalian sebagai anak elektro harus teknik ya, harus mulai suka membaca grafiknya. Nah, ini adalah beberapa jenis material untuk baterai yang ada dipakai sekarang di motor listrik, mobil listrik ya. Yang pertama ada LTO, kemudian LCO gitu ya. Nah, LTO adalah ini good specially for baterai ya, biasanya untuk stasioner, storage dan sebagainya. Jadi dia nggak apa-apa tegangannya kecil gitu kan, tegangannya lebih kecil, tetapi dia juga tadi kemarin lebih murah ya gitu ya, tuh lebih murah ya. Kalau LCO lebih mahal gitu ya. Nah ini sebagai contoh mobil listrik itu sebenarnya terdiri dari sama dengan baterai laptop kita ya. LTO tadi lithium tetranat, safety-nya juga bagus, performanya bagus, harganya lebih murah ya. Gitu. Walaupun powernya kurang ya gitu ya. Ini dia untuk satu mobil, sebagai contoh ini mobil Tesla punyanya Elon Musk ya. Itu dia menggunakan 14.000 sel ya. Tuh, jadi baterai-baterai tadi dipakai untuk menjalankan baterai ini ya gitu. Seperti itu. Nah, yang saya pelajarin waktu S3 kemarin, saya
yang sebenarnya hanya satu, namanya kita riset ya, nggak bisa pelajarin semuanya ya, kita mau riset semua nggak bisa ya. Kita hanya meriset satu, tapi yang kira-kira belum atau ada kebaruan di dalam riset tersebut. Jadi dalam riset saya akan menggunakan material seng oksida. Material seng oksida ini dipakai untuk membuat sebuah anoda ya, anoda supaya seperti apa? Supaya anodanya, karena kita salah satu riset itu kan gimana meningkatkan kapasitas baterai kan, begitu ya. Nah ini di sini theoretical kapasitas baterai. Oh ternyata seng itu murah ya kan, tidak beracun. Kemudian dia bisa dibuat morfologinya. Jadi secara material dia bentuk ya, bentuk bukan dibentuk pakai palu gitu bukan, tapi bentuk secara nano atau mikro ya. Kemudian chemical stability-nya kuat, nah bagus. Nah, ada peluang nih. Kalau gitu kita akan bikin nih bagaimana supaya ZNO tadi bisa menyerap ion lithium secara besar. Nah, begitu ya. Nah, ini adalah block box untuk persiapan preparasi baterai. Nggak cuma baterai, ini orang-orang material pasti menggunakan ini ya. Nah, ini seperti Pak Arifin yang sekarang lagi di Malaysia ya, Mas Arifin ya, itu dia menggunakan karena dia mensintesa material. Ya, betul ya. Pasti pernah tangannya masuk ini ya, gitu ya. Kenapa pakai gitu, Pak? Yaitu karena di situ adalah vakum ya. Vakum, ingat kita belajar tentang material itu sangat terpengaruh dengan udara sekitar ya, dengan oksigen dan sebagainya. Maka ditaruhlah di sebuah tempat ya, gitu. Baterai itu ingat tadi lithium dan sebagainya, material kalau terutama lithium kena oksigen ya dia akan rusak ya, gitu ya, akan bereaksi. Maka ditaruh di dalam ruangan. Nah, itu vakum ya. Vakum, kemudian nanti kita campur-campur ya, kayaknya masak lah begitulah, campur-campur. Kita tangan masuk, kemudian di situ ada masukin alat macam-macam ya materialnya. Ini adalah karena kita riset ini maka kita skala kecil ya, bukan skala industri. Tapi dari skala riset tadi, maka akan nanti hasilnya bagus bisa dipakai buat industri. Ini disebut sebagai block box ya. Biasanya divakum dulu, kemudian juga nanti setelah selesai baru dikeluarkan lewat sebelah sini ya. Oke, ini juga untuk pemasangan elektrolit ya, elektrolit juga di baterai tadi. Nah, selain sebenarnya sebelum di glove box itu atau setelah di glove box ya, kemudian itu material kadang-kadang juga dibuka juga mungkin ya, ini tekniknya. Jadi macam-macam ya. Jadi ada pertama namanya hidro atau sovothermal. Jadi dimasak lah gitu ya, kalau caranya dimasakkan di sini gitu, kemudian dipanasin, kemudian dikasih dikasih gas dan sebagainya, disiklon atau diputar gitu ya, atau juga di furnace. Di sini ada materialnya dimasak di dalam sini, dalamnya pakai gas argon dan sebagainya ya, dipanasin supaya bereaksi. Nah, ini adalah mailing ya, atau pencampur supaya berkomposisi. Sebetulnya ragam teknik sintesa material baterai. Sebenarnya tidak cuma baterai, itu untuk sel surya dan sebagainya juga ya. Nah, ini kalau yang saya lakukan, nah ini sebenarnya saya akan melapiskan ini material tadi di dalam CU foil ya. Seperti kita tahu tadi kan, baterai itu kan ada materialnya tembaga ya, sama aluminium yang sisi ya. Katoda dan anodanya tembaga, katodanya aluminium. Nah, itu. Kalau katoda doang nggak bisa dong. Nah, sorry, kalau tembaga doang nggak bisa ya. Makanya tembaga tadi kita kasih material. Nih, nah ini cairan ZNO-nya tadi. Ya, jadi pertama ini skala laboratorium ya, bukan skala industri. Cucilah dengan ultrasonik aseton dan etanol selama 4 menit. Kemudian kita tetesin tadi, ini sebenarnya di sini ada ZNO-nya. ZNO sudah secara nano sudah dirubah nih ya. Udah di spin coating, dilapis lah sebenarnya. Kemudian dipanasin, kemudian juga didinginkan gitu ya, dipanasin lagi. Nah, ini timbul di sini, nggak kelihatan ya. Gitu ya, kelihatan warna-warna putih. Nah, oke. Nah, kalau ini yang grafit, ini anoda saya yang di riset saya. Kalau ini adalah anoda yang umum baterai ya. Sama karbon tadi ya, tembaga tadi, kemudian di casting dengan grafit. Ya, kalau yang ada sekarang kan grafit. Grafit itu arang ya. Arang itu nanti bisa, dia juga arang itu juga bagus ya, tapi murah juga kan. Arang kemudian nanti dikasih
Udah dipotong ya. Nah, dipotong-potong ini, potong inilah menjadi baterai kancing. Nah, ini kalau yang dipotong ini bentuknya adalah baterai yang kancing ya, atau baterai yang ya batan kayak di jam seperti itu. Seperti itu. Jadi ditekan dan sebagainya. Nah, ini adalah karakterisasi. Nah, mungkin agak kayak ini ya, agak nggak mungkin orang elektro tidak terlalu familiar, tapi orang material mungkin akan paham ya. Tapi mungkin lama-lama kalau kalian ada yang mau ke arah material energi seperti Pak Arifin itu akan ketemu. Jadi yang paling kelihatan adalah namanya SEM ya. SEM ini kebetulan SEM di Indonesia ada, tetapi saya waktu itu menggunakan SEM yang ada di Korea karena waktu itu lumayan kita punya kerjasama di sana dan di sana juga cukup lebih ini ya, lebih jelas lah gitu ya. Nah ini saya mengukur ini seperti apa ya, memfoto lah gitu ya, memfoto. Itu SEM itu memfoto. Jadi kan nggak kelihatan tadi materialnya. Nah, kemudian XRD itu apa? X-ray diffraction ya. Ini dia dipakai untuk melihat itu material kita itu udah benar nggak sih, kita mau pakai material seng tadi ya atau material apa gitu ya, itu udah benar dan tercampur nggak, ada pengotornya nggak gitu ya. Nah itu kita menggunakan ini di Batan juga ada atau Berin sekarang, kemudian juga lakukan juga di Korea juga ya. Nah kemudian juga ada atomic force microscopy. Nah ini material juga ini seperti scanning juga ya, scanning bentuk-bentuknya. Materialnya bentuknya apa sih? Kan tadi saya kan mau membuat material secara khusus ya, nggak cuma seng biasa, tapi sengnya dibentuk seperti saya bentuk root ya, root ya, gitu ya. Nah ini ya, karena kalau sengnya dibentuk khusus, lurus doang itu kapasitas penyimpanan litiumnya kecil ion lithiumnya ya. Di sini saya membentuk sengnya itu membentuk sebuah nanorods ya, nanorods. Nanti akan diperlihatkan ya. Oke, di sini dilakukan, di sini kita bisa tahu nih berapa sih kedalaman dari material tadi. Nah, kemudian untuk testingnya, testing baterai, material energi itu menggunakan electrochemical impedance spectroscopy ya. Di sini ada 3 tes, yaitu cyclic voltammetry, yaitu charge and discharge gitu ya. Ya kayak kita ngecas baterai lah, sebelum kita bekerja itu kan kita di saat itu harus dites dulu berapa sih kapasitasnya. Nggak mesti ini ya apa Itu seminar kan? nggak mesti Ya begitu. Kemudian discharge test dan rate test ya gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian ada lagi namanya, ini di Batan juga ada, di LIPI juga ada ya. Kemudian ada menggunakan neutron scattering ya itu ya, untuk mengetahui lithiation mechanism. Apa itu? Yaitu berapa besar lithium tadi bisa diserap dari sebuah material tadi ya. Karena kenapa menggunakan neutron? Karena lithium itu kan kalau kita lihat Li ya, itu kan nomornya kan kecil kan, nomor atomnya kan kecil ya, belajar kimia ya, gitu ya. Maka kadang-kadang tidak bisa kita pakai X-ray gitu ya, nggak bisa itu. Jadi kita harus menggunakan sebuah material atau sebuah alat yang bisa mengeluarkan partikel yang kecil sekali ininya ya, itu di sini neutron, sehingga kita bisa menghitung sih berapa sih energi yang bisa diserap tiap ion tadi. Nah ini, oke. Kemudian ini adalah baterai pods. Nah kalau kita lihat ya baterai pods ini, itu isinya nih, lihat nih, yang di atas ini ada nikel, ini ada polipropilen 100 separatornya, itu sebenarnya kayak plastik ya gitu ya. Kemudian ada ada elektrodanya, itu ada aluminium ya gitu. Kemudian juga ada isiannya ya, cairannya kayak asam ya, masih ada. Nah ini bentuknya baterai pods seperti ini, rata-rata ada ukuran 6x6, 2x2 dan sebagainya. Ini ada filmnya. Nah ini yang saya pakai untuk riset saya tuh coin cell ya, jadi baterainya baterai kancing sebenarnya. Maaf Pak Dokter, masih ini ya, waktunya tinggal 9 menit lagi. Oh bisa ya, udah hampir selesai kok. Iya Pak, terima kasih Pak. Nah ini isinya dari sini tadi. Nah ada separator, ada disk, ada koin, ada metalnya seperti ini ya. Tinggal di truk gitu ya, pakai tadi di dalam, pasang di dalam tadi glove box tadi. Oke, nah ini tadi ya. Ini
electrode cutting, current cutting, electrode dan sebagainya. Ini langkah-langkahnya. Nah, ini kalau ini sudah membentuk baterai yang seperti ada kita dapat itu ya, kita pakai itu ya, baterai di mobil listrik. Jadi ini tapi ini skala lab ya. Skala lab itu bisa dipakai seperti di power charger gitu ya, power bank gitu ya. Tapi ini bunyinya paling satu-satu ya gitu. Tapi ya kalau industri ya sama aja sebenarnya, cuma lebih besar ya. Ada drying, ada juga salah satu ini adalah dilas ya, itu las. Oke. Ini yang coin cell tadi, oke. Dimuter gitu ya. Nah, ini sekarang pengujian baterai. Nah, pengujian baterai ini mungkin apa sih ini grafik-grafik ya. Oke, secara garis besar ini aja dah. Ini yang sebelah sini rate capability. Nah, ini ya. Ini adalah 0,1C, 6C, 7C itu artinya gini. Baterai kita charge dengan kapasitas dengan charge misalkan 1 ampere kita kasihkan 8 kali. Nah, gitu. Kan kapasitasnya gimana? Otomatis memang kalau makin besar, makin turun dong ya. Seperti kalau kita minum ya, kita minum kalau sedikit-sedikit ya. Kan kita akan charge baterai kan sesuai ya, bisa minum. Kita bisa minum badan kita bisa 2 liter ya. Tapi kalau digelonggong ya, paling nggak yang bisa langsung set ya. Setengah liter udah kenyang ya. Nah, gitu. Nah, makanya ada aturan ini. Kita nggak boleh ngecas melebihi dari kapasitasnya. Oke, seperti itu. Ini ada alatnya, Monatech, Biologist, Arbin, Makor ya. Nah, ini charge and discharge, ini terakhir ya kayaknya. Ya. Ada pertama ini yang material yang saya buat ya, jadi ini. Charge and discharge selama 80 kali. Nah, gitu ya. Bagaimana kira-kira baterainya? Oh, dia nggak turun kok, bagus kok ya. Nggak terlalu ini kan. Nah, seperti ini. Kalau gitu berarti bisa dianggap bahwa ini penelitiannya cukup berhasil ya. Kemudian ini juga sama, discharge dengan dikalikan ini ampernya ya. Perbesar. Kalau kita perbesar, ingat kenapa charge dengan besar itu sebenarnya tidak bagus ya. Karena dia akan menurunkan kapasitas ya gitu. Tapi kan orang kadang-kadang charge cepat aja gitu ya. Sebenarnya kurang bagus ya. Tetapi secara ada toleransi sampai segini cukup. Nah, gitu ya. Nanti pas balik kecil lagi bisa naik lagi. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini ada ZNU 50, 100, 150 dan 200 itu sebenarnya adalah variasi ya. Ingat kalau kita riset itu nggak cuma satu. Ya, harus banyak variasi dong gitu. Variasi yang belum orang pakai, orang gunakan seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Arifin sudah selesai ininya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemaparan dari Bapak Dr. Yoyo tadi sedikit mengingatkan terkait dengan riset saya juga hampir sama dan sangat ada keterbaruannya banyak di sana material dari penggunaan material, research, terus jenisnya, penerapan, terus syaratnya, material yang digunakan. Nah, peralatan globe box sampai dengan karakterisasi menggunakan zinc oxide untuk menemukan grafik yang ditemukan tadi. Kita sering menemukan jurnal-jurnal bentuk grafiknya otomatis itu memang dari beberapa alat yang kita gunakan. Nah, ini ada permintaan dari ini Pak Dokter, dari chat, yaitu minta tolong di-share Pak apa materinya. Saya minta izin ke Bapak Dokter dulu, takutnya nanti itu adalah sebuah privasi atau seperti apa. Nanti jika diizinkan minta tolong di-share di chat ini. Terus yang kedua, sebelum sesi paralel, jika ada yang ditanyakan, silahkan dari 3 pertanyaan. Waktunya masih ada 4 menit, sekitar 4 menit. Saya batasin 3 pertanyaan sebelum ke sesi paralel. Silahkan dari Bapak Ibu dosen, pemakalah dan peserta. Halo. Silakan jika ada yang tanyakan langsung unmute saja, ditanyakan. Mungkin dari saya Pak Dokter ya, 1 ya. Iya Pak. Ini Pak Dokter, kira-kira Pak Dokter kan dulu sambil kerja ya, untuk motivasi dari peserta dan pemakalah ini membagi waktu bisa kerja, bisa kuliah, dan juga
itu kan bolak-balik lab ya. Saya sendiri mengalami bolak-balik lab dan pengujiannya hampir kurang lebih 3 bulan. Nah, itu bagaimana apa penerapannya di lapangan gitu, Pak Dokter? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arifin. Jadi memang saya waktu itu sambil kerja di Unpam ya. Tapi kalau di BRIN-nya atau di Batan kan saya memang ditugaskan untuk tugas belajar ya Pak Arifin ya. Jadi waktu itu ya agak ini ya full. Unpamnya kan hanya malam aja ya. Masih bisa ngajar malam ya sampai hari Sabtu begitu. Tetapi untuk risetnya karena di laboratorium terutama material kan ketika membuat material itu tidak bisa dalam waktu Iya. satu selesai gitu ya. Harus bertahap. Hari ini khusus di bagian lapis ini, besok di annealing, Iya. besok di furnace gitu. Jadi saya sendiri Betul. mengalami hal itu. Nah, ini motivasi untuk peserta atau pemakalah di sini. Jadi untuk di Unpam itu masih sangat fleksibel ya Pak Dokter ya. Sebenarnya begini, riset S3 terutama bagi kita yang berkaitan dengan laboratorium ya, otomatis ketika kita berkaitan dengan laboratorium maka makin seperti kita makin lama ya, kita makin ahli ya, kita seperti makin paham karena pada tahap pertama kan kita baru belajar ya, baru belajar mencoba yang orang bikin ya. Contohnya sintesanya gimana? Saya kan belajar dulu meniru orang lain kan sebelum menemukan yang baru kan. Langkah-langkah itu perlu waktu dulu mempelajari ya untuk material massa kayak koki lah gitu kan. Nah setelah kita bisa itu baru kita meriset yang baru dong, material baru berarti kita coba yang baru gitu dan kita catat kan setiap catetin ini ada kemungkinan kebaruan nggak, ada kemungkinan yang bagus nggak, yang nggak bagus itu juga jadi pertemuan juga sebenarnya kan, yang nggak bagus jadi temuan, yang bagus yang optimal mana gitu. Lalu waktu, nah otomatis ya memang riset laboratorium untuk S3 memang membutuhkan ya kayak ini ya, kayak ngendon lah jadi orang lab seperti itu setahun atau 2 tahun seperti Ya itu. Pak. Baru nanti menulis bisa di rumah atau di mana, tetapi menulis itu juga berat juga. Menulis itu membutuhkan konsistensi menulis ya, itu ya. Tuh, menulis bahasa Inggris, mana bikin grafiknya. Kalau kita lihat ya, ini mungkin buat juga. Ingat kalau kalian membuat grafik itu ya, pakai Origin dan sebagainya. Ini grafik seperti ini sebenarnya wah cuma satu grafik aja enggak. Padahal ini satu kali cycle itu mungkin misalkan berapa jam nih? 1 hari ini. Ini 80 tuh 80 hari begitu kan cycle ini kan. Dan ini ada 4 misalkan ada 4 material memang secara paralel saya nyalain semua gitu kan. Tapi tinggal aja 80 hari seperti itu ya. Seperti cycle seperti itu. Kemudian gambarnya juga digambar juga harus ini gitu ya. Oke, seperti Baik, itu. terima kasih Pak Dokter. Ini untuk waktu sudah menunjukkan 8.30. Jika nanti ada pertanyaan yang berlanjut, silakan nanti bisa koordinasi dan konfirmasi dengan Pak Dokter Dalyo. Terima kasih Pak Dokter ya untuk waktu dan materinya sangat bermanfaat buat kita semua. Jika berkenan, minta tolong di-share nanti biar peserta dan yang lain bisa mendownload. Baik, nanti saya ke Pak Arifin dulu aja ya. Gitu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yoyo. Untuk sesi selanjutnya itu adalah sesi paralel. Saya minta tolong waktu dan tempatnya untuk Bapak Abdurrahman untuk membuat tahapannya. Terima kasih Pak. Monggo Pak Abdurrahman. Pak Aan. Halo. Tes. 1, 2, 3. Oke, sip. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, sebelum mulai sesi paralel, teman-teman, saya sudah teman-teman sudah download file yang di-share Pak Agi ya, teman-teman? Udah belum? Sudah, Pak. Sudah terlihat ya masing-masing room-nya? Sudah, Pak. Udah. Berarti teman-teman silakan masuk berdasarkan room yang tertera di Word tersebut. Oke, nanti teman-teman presentasikan sesuai dengan judul dan teman-teman diberikan waktu sekitar 10 menit. Ya.
diharapkan tepat waktu seperti itu ya. Karena memang jadwalnya lumayan padat seperti itu. Oke. Dari sini ada yang perlu ditanyakan kembali? Untuk yang sudah selesai Pak An, yang sudah selesai presentasi, Oke, yang sudah selesai presentasi silakan boleh boleh. meninggalkan room-nya atau Pak Kaprodi masih ada wejangan lagi? Tidak ya? Sepertinya kan Pak An ada tambahan. Setelah Ya. selesai nanti jangan lupa baca doa sebelum tidur. Wis, Oh iya. Iya. Nggak ada Pak An, makasih Pak. Makasih Pak An, Pak Arifin. Maaf. Oke, terima Canda. kasih. Makasih Pak Yoyo. Iya. Jadi langsung balik kanan ya. Boleh Siap. meninggalkan. Terima kasih Pak An. Oke, silakan dimulai saja. Maaf Pak, untuk saya Pak, Ya, Pak. saya belum ada Pak di room Pak. Di room-nya belum ada. Namanya Iya, siapa? saya Danar Zulmi Pak. Danar. Pak An, saya izin masuk room ya Pak ya. Siap, Room 1 ya. silakan. Ya, masih Pak. Silakan teman-teman mahasiswa dan dosen yang sudah mengetahui room-nya masuk ke room masing-masing untuk mempersingkat waktu. Wait ya, bentar. Siap Pak. Siapa namanya tadi? Danar Zulmi. Danar. Di sini enggak ada ya Danar. Saya Pak Abdurrahman, Iya, siap. bisa tolong ditampilkan room saya nggak daftarnya? Semua sudah tampil kan ya? Saya bukan pos ya. Mas Agi. Pagi. Malam Pak. Iya, bentar ya. Pak, izin Dede Kurniawan belum dapat room Pak. Bentar ya Mas. Pak Baik Agi. Pak. Pak Agi. Ada di sini kah? Tadi sudah berarti nutup sendiri ya. Hostnya Pak Arifin, hostnya. Hostnya Pak Arifin. Pak Arifin. Iya. Udah ke room. Waduh, udah ke room. Berarti udah nge-close. Lalu saya telepon dulu. Lalu yang pegang HP. Pak Oki, tolong dihubungi deh Pak Arifin.